Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menginstruksikan Inspektorat Jenderal agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi. Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah untuk turun langsung ke pasar guna mengendalikan laju inflasi di daerah masing-masing. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menginstruksikan Inspektorat Jenderal agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi. Tomsir juga memberikan atensi terhadap Pemda yang belum melakukan 6 langkah konkret pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026 tercatat ada 321 Pemda yang belum melakukan upaya apapun. 6 upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi dari APBD khususnya dalam distribusi komoditas. Supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali. Karena kita selalu mendatakan setiap minggu. Ya. Data-data ini kita peroleh dari inspektorat kabupaten kota yang mana mereka mengecek upaya-upaya dari teman-temannya dari dinas-dinas, ya. Pemirsa, PT Medco Energi Internasional Tbk berencana mengalihkan 150 juta saham hasil buyback melalui program kepemilikan saham karyawan dan manajemen. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam RUU PST dan ditargetkan mendukung kebutuhan insentif hingga tahun 2028 mendatang. PT Medco Energi Internasional Tbk atau emiten dengan kode saham MEDC berencana mengalihkan saham hasil pembelian kembali. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam RUU PST yang dijadwalkan 4 Juni 2026. Pengalihan saham dilakukan melalui program kepemilikan saham bagi karyawan direksi dan dewan komisaris, termasuk di entitas anak dan afiliasi perseroan. Hingga 31 Maret 2026, MEDC memiliki saham treasury 455,6 juta lembar, setara 1,81% dari modal disetor. Dari jumlah tersebut, perseroan berencana mengalihkan 150 juta saham. Saham ini berasal dari program buyback tahun 2025. Saham akan digunakan dalam program Employee Share Allocation Program dan Management Share Allocation Program. Program ini telah dijalankan sejak 2017 sebagai insentif bagi karyawan dan manajemen. Peserta program tidak diwajibkan melakukan pembayaran. Langkah ini sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja dan retensi SDM. Perseroan menilai alokasi saham sebelumnya tidak lagi mencukupi. Dengan tambahan saham ini, MEDC menargetkan kebutuhan program terpenuh hingga 2028. Pelaksanaan akan mengacu pada ketentuan OJK termasuk batas waktu pengalihan saham treasury. Langkah ini mendukung keberlanjutan program insentif perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, PT Dharma Henua Tbk mencatatkan laba bersih 92,7 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, tumbuh 34,6% secara tahunan. Kinerja didukung peningkatan efisiensi operasional dan juga volume waste removal di tengah tekanan sektor batubara. PT Dharma Henua Tbk atau emiten berkode saham Dewa membukukan laba bersih 92,7 miliar rupiah pada kuartal 1 2026. Angka ini naik 34,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan menunjukkan transformasi bisnis yang semakin solid meski dihadapkan pada tantangan sektor batubara. Pendapatan tercatat 1,55 triliun rupiah, relatif stabil secara tahunan. Margin laba kotor meningkat menjadi 17,4% dan margin operasional 12,4%. Laba kotor naik menjadi 268,8 miliar rupiah dan laba operasional 192,8 miliar rupiah.
EBITDA tumbuh menjadi 446,9 miliar rupiah dengan margin 28,8%. Volume waste removal naik 9,1% menjadi 38 juta BCM. Peningkatan didorong volume in-house yang tumbuh 35,7% menjadi 29,2 juta BCM. Sementara volume subkontraktor turun menjadi 8,8 juta BCM. Langkah ini menunjukkan optimalisasi kapasitas internal. Produksi batubara turun 5,8% menjadi 4,1 juta ton. Penurunan dipengaruhi curah hujan tinggi di proyek Asam-Asam Kintab dan Bengalon. Meski demikian, Perseroan tetap mampu menjaga pertumbuhan laba dengan fokus peningkatan kinerja operasional dan layanan klien. Tim Liputan IDX Channel. Ya, PT Vale Indonesia Tbk menggunakan belanja modal 139 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 1 2026 untuk mendukung proyek strategis. Kinerja didukung laba dan EBITDA yang menguat serta strategi diversifikasi bisnis melalui penjualan limonit. PT Vale Indonesia Tbk atau emiten berkode saham INCO menggunakan belanja modal sebesar 139 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2026. Capex digunakan untuk mendukung aktivitas berkelanjutan dan proyek pertumbuhan. Perseroan menganggarkan total Capex 2026 sebesar 673 juta dolar Amerika dengan fokus pada pengembangan jangka panjang. Posisi kas dan setara kas tercatat 220,1 juta dolar Amerika per Maret 2026. Menurun dari 376,4 juta dolar Amerika pada akhir 2025. Manajemen menegaskan komitmen pada disiplin keuangan dan alokasi modal untuk menjaga ketahanan di tengah ketidakpastian global. INCO membukukan laba bersih 43,6 juta dolar Amerika, naik 85% secara kuartalan. EBITDA meningkat 29% menjadi 80,1 juta dolar Amerika. Kinerja didorong harga nikel yang lebih tinggi dan efisiensi operasional. Produksi nikel matte mencapai 13.620 ton pada kuartal 1 2026. Perseroan mulai mengoperasikan blok Sorowako, Bahodopi, dan Pomala. Penjualan limonit dari Pomala menandai diversifikasi pendapatan. Langkah ini mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Tim Liputan IDX Channel. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mencatatkan lonjakan marketing sales sebesar 112% secara tahunan pada kuartal 1 tahun ini. Pertumbuhan fantastis senilai 987 miliar rupiah ini didorong oleh tingginya permintaan hunian premium serta penguatan infrastruktur di kawasan PIK 2. Kinerja PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk terus menunjukkan tren positif di tengah dinamika makroekonomi global. Berdasarkan keterangan resminya, PANI membukukan marketing sales sebesar 987 miliar rupiah selama 3 bulan pertama tahun ini. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan resiliensi pasar terhadap produk hunian premium dan area komersial di kawasan PIK 2. Segmen residensial seperti Pasir Putih Residen hingga rumah milenial menjadi kontributor utama yang memperkuat posisi PANI di pasar properti tanah air. Selain hunian, penjualan kafling tanah komersial di kawasan CBD PIK 2 juga mencatat pertumbuhan solid. Aksesibilitas kawasan yang semakin terbuka melalui pembukaan bertahap Tol Kataraja menjadi katalis penting yang menghubungkan PIK 2 secara langsung dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pusat Jakarta. Sugianto menambahkan bahwa beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition atau NICE sebagai pusat NICE terbesar di Indonesia turut meningkatkan eksposur dan aktivitas ekonomi di seluruh ekosistem PIK 2. Adapun dengan cadangan lahan seluas 1.825 hektar, PANI optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan. Pengembangan kota pesisir modern ini dipersiapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mengintegrasikan hunian, bisnis, hingga fasilitas internasional. Manajemen PANI meyakini bahwa kombinasi disiplin eksekusi dan dukungan infrastruktur yang masif akan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta para pelaku usaha di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.